Oke adik-adik, pada hari ini temanya adalah anak yang baik hati. Sekali lagi kakak ulangi, anak yang baik hati. Nah, kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu. Ini dia. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 12 ayat 21. Nah, kalian pasti tahu ya bicara kejahatan. Coba di sekitarmu amati kejahatan apa yang sering kamu temukan ya. Coba di sekitarmu, mungkin di lingkunganmu, mungkin di keluargamu, atau mungkin di sekolahmu. Kejahatan apa yang pernah kamu lihat? Atau jangan-jangan kamu adalah pelaku. Wah, jangan sampai ya anak Rocky tidak boleh jadi pelaku. Kalau korban, ya sebentar kita akan belajar apa yang harus kita lakukan. Nah, apa yang kamu temukan di sekitarmu? Apakah ini bully? Apakah kamu pernah mendapatkan bully dari temanmu mungkin? Atau kamu menyaksikan orang sedang dibully? Ayo pikir-pikir dulu. Lalu berikutnya, apakah kamu pernah melihat orang mencuri? Mengambil barang orang lain, baik itu mainan maupun uang atau apa saja, itu mencuri. Karena itu bukan milikmu. Apakah kamu pernah melihatnya? Lalu berikutnya. Nah, ini yang biasa terjadi di sekolah ya. Yaitu mencontek. Ayo, siapa yang sering mencontek? Angkat tangan. Oh, tidak ada yang mengaku ya. Mencontek itu juga kejahatan sebenarnya. Kalau menurut kakak, mencontek itu menunjukkan ketidakmampuan dan merusak karakter, dan itu akan terbawa-bawa nanti kamu sampai besar. Ya, jadi jangan mencontek. Kalau ada ulangan, ya kamu kerjakan sendiri, tapi sebelumnya belajar ya. Lalu berikutnya, nah ini yang paling sadis nih, yaitu berkelahi. Mungkin gara-gara rebutan mainan. Atau apa? Yang intinya berkelahi, itu kejahatan. Gak boleh kamu menyakiti temanmu, kakakmu, adikmu, ayo ngaku. Evaluasi diri ya. Kalau pernah berkelahi hanya gara-gara sepele. Ya, mungkin gara-gara makanan atau coklat barangkali ya. Itu tidak boleh ya. Dan berikutnya. Nah, ini kejahatan berikutnya yang sering terjadi dalam kehidupanmu ya. Atau kehidupan teman-temanmu, yaitu bohong. Apa kata firman Tuhan tentang bohong? Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Apa adanya, gak usah bohong. Ya, ayo siapa yang pernah dimarahi papa mama karena bohong? Ayo jujur. Gak boleh ya. Jujur aja, jujur itu indah. Kalau kamu berbohong dan tidak bertobat, terus berbohong, itu akan menjadi kesukaan. Kalau sudah menjadi kesukaan, susah sekali berubah. Ya, kita harus jauhi semua kejahatan. Kan mau jadi anak yang baik. Kalau kejahatan kita tidak jauhi, kita lakukan, gimana mau jadi anak yang baik? Bagaimana reaksimu? Apa yang kamu lakukan saat kamu melihat temanmu, kakakmu, adikmu mungkin melakukan kejahatan ini? Ayo. Apakah kamu kaget? Apakah kamu diam saja? Apakah kamu marah? Apakah kamu membalasnya? Atau kamu cuek? Atau yang lebih baik adalah menasehati? Nah, pilihan ada dalam dirimu ya. Nah, kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang baik hati. Ayo, siapa tahu ceritanya?
Yusuf ini dijahati oleh kakak-kakaknya. Ingat ya. Bahkan saking dijahatinya dimasukkan ke dalam sumur. Bahkan dijual. Yang akhirnya dia jadi budak di Mesir. Wow, kasihan sekali ya. Tetapi waktu dia dipakai Tuhan menjadi Perdana Menteri orang hebat di Mesir. Ketemu sama kakak-kakaknya waktu kelaparan melanda dunia. Dia tidak balas. Dia tidak balas adik-adik. Justru dia bisa mengampuni kakak-kakaknya. Dan bahkan menarik keluarganya termasuk orang tuanya untuk tinggal di Mesir. Dan mendapatkan tanah yang melimpah ruah hasil tanahnya. Yaitu Goshen. Wah, hebat sekali ya. Itu kalau anak baik. Lalu berikutnya. Daud. Wow, kamu pasti pernah dengar cerita ini. Daud luar biasa. Sudah dipersiapkan Tuhan dari kecil untuk menjadi raja. Ya, diurapi. Dan sampai dia menjadi raja. Sebelum dia jadi raja, dia menjadi tentara perang. Dan sering memenangkan peperangan. Yang diutus oleh Saul. Tetapi Saul iri hati. Dan Saul ingin menyakiti dia. Bahkan sampai ingin membunuh Daud. Gara-gara Daud itu punya nama sudah terkenal. Sudah mulai dipuji-puji orang. Bangsa-bangsa Israel sudah mulai melirik dia. Akhirnya Raja Saul iri hati. Bahkan mau membunuh Daud. Apa yang terjadi? Daud tidak membalasnya. Bahkan dia sudah jadi raja pun dia tidak membalasnya. Itulah anak baik. Anak baik itu tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti ayat tadi. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani. Atau mungkin kalian punya tokoh yang lain. Silakan. Mungkin mau meneladani Daniel. Atau mungkin Sadak, Mesak, dan Abednego. Wow, anak yang berhikmat dan baik hati. Ya, silakan. Yang penting kamu menjadi anak baik. Dan jangan ikut serta dalam kejahatan. Nah, sekarang kita akan lihat dan simpulkan. Anak yang baik hati itu seperti apa? Ini secara praktis. Tolong perhatikan baik-baik. Jangan lewatkan ya. Yang pertama. Ini dia, murah senyum. Coba lihat, ya, murah senyum. Ya, kalau kamu selalu cemberut, itu bahaya itu. Kemungkinan besar hatinya sedang bermasalah. Jadi anak yang baik hati, pasti yang pertama dia murah senyum. Ya, senyum. Walaupun giginya dikit ompong, senyum, nggak apa-apa ya. Karena kalau anak senyum, pasti manis. Oke, yang kedua, berkata positif. Nah, ini dia. Selalu berkata positif, bukan kebun binatang yang keluar. Ayo, siapa yang keluarkan kebun binatang kalau ngomong sama orang lain? Sama temannya, nggak boleh. Kalau diberi sesuatu oleh orang, katakan terima kasih. Kalau masuk ke tempat orang, katakan permisi. Kalau melakukan kesalahan, katakan maaf. Itu dia berkata positif. Nah, kalau kamu bisa berkata-kata firman, itu bagus. Ya. 3, suka menolong. Ya, suka menolong. 4, bersedia memberi. Jangan pelit. 5, mau mengampuni seperti Yusuf tadi ya. 6, tidak mudah marah. Ayo, yang suka marah bertobat. 7, tidak pendendam. Nah, itulah 7 ciri-ciri anak yang baik hati. Kakak percaya kamu pasti bisa. Dan kakak rindu kalian sukses menjadi anak yang baik. Kalau kalian berhasil menjadi anak yang baik, kamu mau jadi apapun kelak, mau jadi polisi, dokter, pasti menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive